Pada perayaan Hari Buruh yang lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan suatu kebijakan yang dianggap menjadi angin segar bagi para driver ojek online. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ia akan segera menerbitkan Perpres nomor 27 tahun 2026 yang intinya Perpres ini nantinya akan menjadi perlindungan baru untuk para driver ojek online. Perpres nomor 27 tahun 2006 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi driver ojek online di seluruh Indonesia. Melalui aturan ini, mitra pengemudi ojek online nanti diwajibkan untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Selain itu juga harus ada akses ke BPJS Kesehatan yang harus difasilitasi oleh aplikator. Perubahan yang paling signifikan terletak dari skema pembagian pendapatan bagi aplikator dan driver. Untuk komponen pendapatan driver, di skema lama, driver maksimal hanya bisa mendapatkan 80%. Sedangkan di skema baru, melalui Perpres ini, driver wajib mendapatkan minimal 92% pendapatan. Lalu, untuk potongan aplikator, di skema lamanya, aplikasi dapat memotong hingga 20%. Namun, di skema baru ini, aplikasi wajib memotong di bawah 10%. Pengumuman penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada Hari Buruh ini telah mendapat tanggapan dari dua aplikator ojek online terbesar di Indonesia, yaitu Gojek dan Grab. Lalu dari Gojek, mereka siap mematuhi aturan yang sudah disampaikan oleh Presiden terkait dengan Perpres baru. Sementara itu, kalau Grab jawabannya lebih diplomatis. Yang jelas mereka menghormati arahan dari Presiden sambil menunggu Perpres tersebut resmi diterbitkan. Hadirnya Perpres ini menimbulkan euforia yang tinggi di kalangan para driver ojek online. Mereka berharap Perpres ini benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan mereka yang selama ini dianggap timpang, di mana aplikator dianggap mengambil lebih banyak ketimbang dengan pengorbanan driver di jalan. Meskipun demikian, Direktur Ekonomi Selios Nailul Huda mengatakan bahwa berdasarkan riset yang mereka lakukan, Perpres ini ternyata tidak serta-merta meningkatkan pendapatan para driver ojek online. Hal ini karena selama ini sistem pendapatan para driver itu dihitung melalui skema fixed cost yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor 1001 tahun 2022. Jadi, menurut Huda, Perpres yang akan diterbitkan ini hanya akan memangkas pendapatan aplikator tapi tidak meningkatkan pendapatan dari para driver. Karena skema pendapatan driver ini sifatnya fixed cost, maka jika ingin meningkatkan pendapatan driver yang harus diubah adalah aturan mengenai skema fixed cost-nya. Karena selama ini driver mendapatkan penghasilannya menurut Huda itu per kilometernya. Misalnya dipatok 1 kilometer Rp3.000, maka jika ada perjalanan 10 km mereka akan mendapatkan Rp30.000. Di situ pendapatannya. Sementara biaya potongan aplikator yang sebelumnya mencapai 20% selama ini biasanya hanya dititipkan di biaya perjalanan, padahal sebenarnya konsumen membayar langsung kepada aplikator. Jadi ketika ada potongan yang sifatnya diturunkan menjadi 8%, bisa jadi nanti pendapatan drivernya akan tetap, sementara pendapatan aplikator yang akan berkurang. Masih menurut Huda, dikhawatirkan dengan begini, maka aplikator akan memangkas banyak program-program diskon yang ditakutkan akan berpengaruh pada minat masyarakat untuk menggunakan ojek online. Jika diskon berkurang, minat menurun, dikhawatirkan juga justru dampaknya orderan semakin sepi dan para driver justru mengalami penurunan pendapatan. Jadi menurut Huda, sangat perlu diatur mengenai penyesuaian dari skema fixed cost ini jika memang ingin meningkatkan pendapatan dari mitra driver. Saya pribadi memandang bahwa saat ini masih abu-abu. Kita belum bisa membaca draft Perpres yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jadi nanti ketika Perpres yang sudah resmi diterbitkan, baru kita bisa baca dokumennya dan menganalisis bagaimana skema yang dilakukan oleh pemerintah sehingga para driver ojek online itu meningkat kesejahteraannya. Hal-hal yang disampaikan oleh Selios sebelumnya, saya pikir pasti sudah diantisipasi oleh pemerintah. Pasti dalam Perpres tersebut sudah diantisipasi juga hal-hal yang dikatakan sebelumnya mengenai fixed cost dan lain-lain. Hal ini yang sangat penting. Kita tahu aplikator-aplikator ojek online ini mereka dipimpin oleh para pebisnis-pebisnis ulung. Pasti mereka bisa menemukan celah-celah di mana nanti mereka bisa tetap mendapatkan keuntungan meskipun telah diterbitkan Perpres tersebut. Jadi implementasi Perpres mengenai potongan untuk aplikator ini harus dikawal dengan ketat dan juga skemanya harus dilihat bagaimana caranya agar skema ini bisa menguntungkan para driver ojol.
Di samping itu, penting juga bagi para driver ojol yang saat ini nasibnya sedang diperjuangkan oleh pemerintah untuk menjadi lebih sejahtera, untuk di kemudian hari apabila ternyata Perpres ini berhasil diimplementasikan, kesejahteraan berhasil meningkat, mereka juga harus meningkatkan pelayanannya. Kita tahu di lapangan sangat banyak beredar kasus-kasus di mana driver-driver ojek online yang tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini yang nanti harus dikurangi. Jangan sampai ketika kesejahteraan sudah meningkat, malah pelayanan juga memburuk. Pula dengan hubungan mereka dengan aplikator selaku perantara. Jangan sampai masih banyak nanti driver-driver nakal yang justru merugikan aplikator. Jadi kita berharap driver-driver ojol juga tengah diperjuangkan kesejahteraannya nanti memiliki kesadaran untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Agar nanti di lapangan selain kualitas kesejahteraan yang meningkat, kualitas pelayanannya juga menjadi lebih maksimal. Sekian dari saya, Spill the Law, bicara hukum, bicara kita.